Hai guys, ngomong-ngomong di era sekarang ini banyak banget ya yang menggunakan digitalisasi, terutama perkembangan pasar yang saat ini mengalami banyak perubahan dari pasar tradisional menjadi pasar digital. Nah, seiring adanya perkembangan zaman, kegiatan jual beli tidak lagi berfokus pada suatu tempat seperti pasar, swalayan, mall, atau tempat perbelanjaan lainnya. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan pasar digital atau yang sering disebut dengan e-commerce karena tidak perlu lagi untuk pergi ke tempat perbelanjaan. Dari sejarah singkat tadi, kalian tahu nggak sih apa itu pasar digital? Menurut Om Silo dan Sel, pasar digital atau e-commerce yaitu kegiatan transaksi bisnis yang melibatkan beberapa penjual dan pembeli di mana saling terhubung melalui internet. Selain itu, ada juga menurut Kalakota dan Winston yang menyatakan bahwa pasar digital merupakan kegiatan belanja ekonomi yang menggunakan jaringan internet serta transaksi melalui transfer uang digital. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar digital merupakan suatu kegiatan jual beli produk secara elektronik ataupun digital. Oke, karena teman-teman sudah mengenal apa itu pasar digital, untuk materi yang selanjutnya yaitu evolusi atau perkembangan pasar digital. Evolusi pasar digital diawali dengan terbentuknya e-commerce. E-commerce pertama kali dibuat di tahun 1982 yang bernama Boston Computer Exchange dengan fungsi utamanya yaitu sebagai tempat transaksi orang yang ingin menjual komputer bekas. Kemudian e-commerce berkembang pesat hingga saat ini. Yang kedua adalah sosial media sebagai platform bisnis. Platform media sosial sudah bertransformasi menjadi tempat untuk berjualan dan memasarkan produk. Contohnya adalah aplikasi Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang ketiga, pengaruh teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. AR dan VR membuat pelanggan menjadi dekat dengan produk virtual sebelum melakukan pembelian. Keempat, peningkatan pembayaran digital. Nah, metode pembayaran digital seperti dompet digital dan kripto telah mendapatkan popularitas, memungkinkan transaksi yang lebih mudah dan aman. Yang kelima, konten visual dan video. Video dan konten visual telah menjadi alat pemasaran yang kuat dengan munculnya platform seperti YouTube dan TikTok. Yang keenam, kecerdasan buatan atau AI dalam pemasaran. AI digunakan untuk analisis data, personalisasi konten, chatbot layanan pelanggan, dan lebih banyak lagi. Kemudian, evolusi pasar digital yang terakhir yaitu pertumbuhan eksponensial industri layanan pelanggan. Model bisnis berlangganan telah merambah ke berbagai industri seperti streaming musik, film, konten digital, dan masih banyak lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis pasar digital. Jenis pasar digital sudah banyak macamnya yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu yang pertama dalam bentuk e-commerce. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memfasilitasi penjualan produk secara online mulai dari fashion hingga barang elektronik. Yang kedua, berbentuk ojek online dan pengiriman makanan. Layanan ojek online seperti Gojek dan Grab telah berkembang menjadi platform layanan beragam, termasuk pengiriman makanan dan barang. Yang ketiga, layanan keuangan digital. Aplikasi perbankan seperti Genius dan OVO serta layanan dompet elektronik telah mempermudah pembayaran dan transaksi keuangan. Keempat, pendidikan dan pelatihan online. Platform seperti Ruang Guru, Kuiper, dan Skill Academy menyediakan layanan pembelajaran online dari pelajaran sekolah hingga khusus keterampilan. Yang kelima, streaming konten. Platform streaming seperti Netflix, iFlix, dan video memberikan akses kepada pengguna untuk menonton film, serial, dan konten lainnya. Untuk yang keenam yaitu pemasaran melalui influencer atau biasa dikenal dengan endorse.
Kekuatan dari influencer dapat menggerakkan semua pengikutnya untuk membeli barang tersebut. Semakin tinggi angka pengikut mereka, maka makin tinggi juga dampak yang dihasilkan. Contohnya adalah pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan pengikut 71,8 juta mampu mempengaruhi pengikutnya untuk membeli suatu produk yang direkomendasikannya. Untuk yang ketujuh, yaitu travel dan pemesanan akomodasi serta pemesanan tiket perjalanan. Aplikasi seperti Traveloka dan Tiket.com menyediakan pemesanan tiket pesawat, kereta, dan akomodasi. Untuk yang kedelapan yaitu pasar saham dan keuangan. Aplikasi seperti Stockbit memungkinkan investor untuk memantau dan berinvestasi dalam pasar saham. Dan untuk yang terakhir yaitu layanan kesehatan online, layanan konsultasi medis, dan pemesanan obat online semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya adalah Halodoc dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ingin mengetahui tidak apa kelebihan dan kekurangan dari pasar digital. Dalam penggunaannya, pasar digital memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan pasar digital yang pertama adalah akses global. Artinya pasar digital memungkinkan bisnis untuk mencapai pelanggan global tanpa batasan geografis, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang kedua, efisiensi biaya. Berjualan secara online dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko fisik dan gaji karyawan. Yang ketiga, kemudahan berbelanja. Pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang ke toko fisik. Yang keempat, pemasaran target. Artinya, kemampuan untuk mengarahkan iklan kepada pelanggan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Sayangnya, ada pun beberapa kekurangan dari pasar digital, yaitu yang pertama, kekhawatiran privasi. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi pelanggan dapat menimbulkan kekhawatiran privasi dan juga sangat rawan akan pencurian data diri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pertukaran informasi yang terbatas. Dalam beberapa kasus, sulit untuk mendapatkan informasi produk secara langsung seperti di toko fisik. Meskipun sudah diberi informasi, terkadang tidak sesuai dengan produk yang dijual. Yang ketiga, kecurangan online. Kecurangan seperti penipuan pembelian dan pembayaran marak terjadi dan penjualan barang palsu dapat mengganggu pengalaman belanja online. Yang keempat, kompetisi yang kompetitif. Pasar digital yang terbuka untuk membuka persaingan bisnis menjadi lebih kompetitif dikarenakan terdapat ribuan penjual yang menawarkan berbagai macam produk. Nah guys, untuk lebih memahami pengetahuan teman-teman tentang apa itu pasar digital, ada pun ciri-ciri dari pasar digital, ada yang tahu nggak nih? Nah, yang pertama, transaksi tanpa batas yakni bisa diakses selama 24 jam. Yang kedua, barang yang dijual berbagai macam serta memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai atau transfer. Yang keempat, tidak ada kegiatan tawar-menawar. Kelima, produk digital dan non-digital. Nah, produk digital yakni produk yang tidak berwujud, misalnya musik, film, ataupun software komputer. Sedangkan produk non-digital yakni produk yang mencakup barang-barang kebutuhan, misalnya pakaian, furnitur, elektronik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, transaksi anonim. Ada yang tahu nggak apa itu transaksi anonim? Transaksi anonim yakni antara penjual dan pembeli tidak terjadi pertemuan secara fisik. Apa saja sih contoh pasar digital yang sekarang lagi populer di Indonesia? Teman-teman tahu nggak? Ada beberapa contoh pasar digital yang populer di Indonesia. Yang pertama, berbasis aplikasi. Contohnya yaitu Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Yang kedua, berbasis website. Contohnya yaitu Bukupedia, Blissword.com, YouTube, dan lain-lain. Nah, Bukupedia sendiri yaitu website yang menjual aneka macam buku secara online. Blissword.com yaitu website penjualan berbagai aneka produk kosmetik, skincare, dan sebagainya. YouTube yaitu website penjualan busana muslim mulai dari produk hijab, tunik. Setelah ini,
kita akan membahas tentang barang dan jasa digital. Apa sih arti dari barang digital? Barang digital adalah sebuah produk dengan bentuk non-fisik, namun memiliki nilai bagi sebagian individu atau kelompok yang diperjualbelikan melalui jaringan internet atau secara online. Lantas, apakah semua barang yang diperjualbelikan secara online tergolong barang digital? Oke, untuk mengetahui hal tersebut, adapun 4 sifat yang dimiliki oleh barang digital. Yang pertama, benda tidak berwujud namun dapat disimpan sebagai data pada media digital, seperti hard disk, iCloud, dan sebagainya. Yang kedua, biaya marginal nol. Produk dirancang untuk dapat dikirimkan kepada konsumen melalui jaringan internet. 4. Produk harus memiliki nilai bagi konsumen, baik nilai finansial, psikologis, atau yang lainnya. Kemudian seperti apa sih contoh barang digital yang memenuhi keempat syarat tersebut? Tanpa sadar, kita telah mengenal barang digital dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyimpan dokumen di Microsoft Word, menemukan track musik di Spotify, mengakses artikel di Wikipedia, dan masih banyak yang lainnya, di mana barang-barang tersebut memiliki nilai bagi sebagian orang, dapat direplikasi tanpa biaya apapun, dan dapat dikirimkan ke konsumen melalui internet. Sedangkan untuk jasa digital adalah layanan jaringan tanpa biaya marginal yang memiliki nilai bagi individu maupun organisasi. Terdengar sama dengan barang digital, namun keduanya tentu saja berbeda. Nah, agar teman-teman memahami perbedaan itu, kami memberikan beberapa ilustrasi nih. Misalnya pada aplikasi Facebook, data yang ada di dalam aplikasi tersebut termasuk ke dalam barang digital, sedangkan penggunaan aplikasi Facebook untuk kepentingan individu atau kelompok tergolong dalam jasa atau layanan digital. Begitu juga dengan aplikasi Spotify, kita dapat menyimpan track musik yang kita inginkan serta mendengarkannya. Nah, gimana? Apakah teman-teman dapat membedakan mana yang barang digital dan mana yang jasa digital? Ya, benar sekali. Pada aplikasi Spotify, proses menyimpan track musik termasuk barang digital dan mendengarkan musik di Spotify termasuk dalam jasa digital. Oke, setelah kita belajar mengenal apa itu barang dan jasa digital, pasti tadi ada yang bertanya-tanya mengenai sifat barang dan jasa digital yang memiliki biaya marginal nol. Apa sih maksud dari kalimat itu? Nah, biaya marginal sendiri berarti bahwa biaya yang dikeluarkan setiap kali satu tambahan unit produksi. Mengapa biaya marginal pada barang dan jasa digital bernilai nol? Berikut penjelasannya. Seorang pengembang aplikasi memiliki sebuah aplikasi yang dipasarkan melalui Play Store. Ketika konsumen menginstal aplikasi tersebut, penjual akan mengirimkan aplikasi pada perangkat konsumen melalui internet. Proses pengiriman ini membutuhkan sedikit biaya operasional, yaitu biaya listrik atau jaringan. Oleh karena itu, kecilnya biaya tersebut, maka biaya marginal pada barang dan jasa digital dianggap nol. Begitu juga dengan kegiatan memposting pesan di Facebook dan mendownload video di YouTube. Barang digital mungkin mempunyai biaya tetap yang tinggi karena beberapa di antaranya mahal untuk dikembangkan, dibuat, dan dioperasikan. Pengembangan perangkat lunak mungkin memerlukan biaya jutaan dolar US dollar, memerlukan tim pengembangan yang terdiri dari ratusan orang, dan membutuhkan waktu beberapa tahun dari ide hingga produk jadi. Namun biaya tetap yang tinggi tersebut tidak berarti bahwa konsumen harus membayarnya secara langsung. Namun perusahaan besar seperti Facebook dan Google secara tidak langsung menerima pendapatan tersebut dari pengumpulan data-data pengguna dan menjualnya kepada pihak iklan yang menguntungkannya. Wah, bahaya banget ya guys. Teman-teman harus selalu hati-hati ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai klasifikasi barang digital. Menurut Stiglitz 2015, secara umum barang diklasifikasikan sebagai barang pribadi, barang umum, barang klub, dan barang publik. Klasifikasi ini bergantung pada apakah suatu barang tersebut bersifat saingan, non-saingan, atau dapat dikecualikan, tidak dapat dikecualikan. Barang saingan adalah barang yang hanya dapat dimiliki atau dikonsumsi oleh satu pengguna dan jumlahnya berkurang setelah dikonsumsi. Sedangkan barang non-saingan adalah barang yang dapat dikonsumsi atau dimiliki banyak orang
dan jumlahnya tidak berkurang setelah dikonsumsi. Kemudian, barang yang dapat dikecualikan adalah barang yang dapat membatasi konsumen untuk mengakses atau menggunakan barang tersebut. Sedangkan untuk barang yang tidak dapat dikecualikan adalah barang yang tidak dapat membatasi konsumen untuk mengakses atau menggunakan barang tersebut. Dari definisi tersebut, kita bisa tahu bahwa pada dasarnya barang digital bersifat non-rival atau non-saingan karena jumlah yang tersedia oleh barang digital tidak berkurang setelah pengguna mengonsumsi atau menggunakan barang digital tersebut. Contohnya seperti pengguna yang membaca halaman web, langganan Spotify, dan akses internet. Selain itu, barang digital dapat bersifat excludable maupun non-excludable. Contoh barang digital yang tidak dapat dikecualikan adalah akses ke artikel Wikipedia dan Gmail. Sedangkan barang digital yang dapat dikecualikan seperti akses ke sebuah jurnal tertentu, musik dan film yang memiliki hak cipta, dan perangkat lunak yang berlisensi yang jika mengaksesnya harus dengan berlangganan atau keanggotaan. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan belajar tentang pendapatan rata-rata nol per pengguna. Kalian tahu nggak, dalam ekonomi digital, beberapa perusahaan tidak menerima pendapatan apapun dari konsumen loh, karena mereka beroperasi dengan rata-rata pengembalian per pengguna adalah 0, atau ARPU sama dengan 0. Karena biaya marginalnya 0, maka biaya untuk menarik pengguna juga 0. Mereka tidak bersaing dalam harga, tetapi dalam pengalaman pengguna. Sehingga dalam kasus ini kurva penawaran permintaan tidak berlaku. Akan tetapi, hukum ARPU sama dengan 0 tidak berlaku untuk semua layanan digital. Contohnya seperti Netflix yang memiliki ARPU lebih dari 0 karena konsumen membayar untuk mengakses layanan tersebut. Meskipun sumber pendapatan perusahaan ekonomi digital yang berasal dari konsumen tidak ada, mereka tetap mencari sumber lain untuk memperoleh pendapatan, yaitu dengan iklan. Contohnya yaitu perusahaan Facebook, Google, dan Twitter. Selanjutnya adalah komoditas digital. Komoditisasi adalah proses di mana barang atau jasa digital menjadi tidak dapat dibedakan oleh sudut pandang konsumen. Barang yang bersaing akan terlihat sama di mata pengguna meskipun dengan produsen yang berbeda. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk membedakan barang komoditisasi adalah dengan harganya. Beberapa contoh barang digital yang dikomoditisasi adalah akses internet dan pengangkutan bit, penyimpanan data, pemrosesan data, buletin berita internasional, dan jenis produk perangkat lunak tertentu seperti spreadsheet. Untuk membedakan barangnya dari pesaing, biasanya perusahaan menciptakan sesuatu keunikan pada produknya. Misalnya berita online yang menawarkan adanya notifikasi atau peringatan untuk setiap berita tertentu, yang kemudian berita online tersebut akan menghasilkan pendapatan dari hal ini. Alternatif lainnya adalah dengan menerapkan model bisnis kreatif dengan syarat pelayanan tersebut diberikan secara gratis dan pendapatan perusahaan diperoleh oleh sumber lain. For your information, Google dan Facebook menggunakan model bisnis seperti ini loh. Nah, gimana nih teman-teman? Masih pada semangat kan belajarnya? Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang berkaitan dengan proses penjualan dan pembelian. Biaya transaksi dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama, biaya pencarian dan informasi. Biaya ini yaitu biaya yang digunakan pada saat menentukan ketersediaan barang yang dibutuhkan di pasaran. Yang kedua, biaya tawar-menawar dan pengambilan keputusan, yaitu biaya yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dengan pihak lain dalam transaksi, pembuatan kontrak yang sesuai, dan sebagainya. Yang ketiga, biaya kepolisian dan penegakan hukum adalah biaya untuk memastikan pihak lain mematuhi ketentuan kontrak dan mengambil tindakan yang tepat, seringkali melalui sistem hukum jika hal ini tidak terjadi. Berikut contoh peristiwa penggunaan biaya-biaya tersebut. Misalnya pembeli mobil bekas. Biaya pencarian merupakan biaya pencarian mobil dan penentuan kondisi mobil. Biaya tawar-menawar adalah biaya negosiasi harga dengan penjual. Biaya kepolisian dan penegakan hukum
adalah biaya untuk memastikan bahwa penjual mengirimkan mobil dalam kondisi yang dijanjikan. Selanjutnya yaitu mengenai bundling atau penggabungan. Bundling produk atau layanan berarti beberapa produk atau layanan digabungkan dan ditawarkan untuk dijual dalam bentuk satu paket. Salah satu contohnya adalah paket Microsoft Office 365. Paket ini berisi layanan digital, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, dan Akses. Bundling murni artinya konsumen hanya dapat membeli paket yang dibundle tanpa adanya kesempatan untuk membeli produk tunggal dalam paket tersebut. Bundling campuran berarti bahwa konsumen mempunyai pilihan untuk membeli paket serta produk tunggal yang membentuk paket tersebut. Bundling merupakan strategi penyedia untuk meningkatkan penjualan. Dalam ekonomi digital, bundling merupakan hal yang umum dan sangat efisien karena properti biaya marginalnya nol. Artinya penyedia tidak dikenakan biaya apapun untuk menambahkan layanan lain yang sudah dimilikinya ke dalam paket. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham dengan materi kali ini? Semoga materi ini dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.